halo teman-teman, selamat datang di my YouTube channel. Di sini saya Alia Syahira, NIM 230102057, jurusan Sistem Informasi kelas malam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Dedication Tree guna memenuhi UAS multimedia dari Bapak dosen Dr. Hagiri Darmin Eskom Mkom. Baiklah, tidak perlu menunggu lama-lama. Di sini saya akan membuka terlebih dahulu materinya. Oke, baik, ini adalah materi yang sudah saya buat dan akan saya presentasikan, menjelaskan tentang Dedication Tree. Sini ada pembahasan pengertian dan arsitektur, konsep dan fungsi, kelebihan dan kekurangan, kemudian studi kasus dan simulasi. Baiklah, di sini kita masuk ke definisi Dedication Tree, yaitu metode machine learning berbentuk struktur pohon yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan prediksi berdasarkan data. Struktur utamanya terdiri dari root, akar, node, percabangan, dan leaf hasil akhir. Cara kerjanya dengan membagi data menggunakan logika if-then secara bertahap, recursive partitioning berdasarkan perhitungan seperti entropi dan information gain untuk menentukan pembagian terbaik hingga mencapai keputusan akhir. Kemudian metode ini digunakan untuk klasifikasi dan regresi, banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti prediksi bisnis dan analisis data. Karena mudah dipahami dan divisualisasikan, namun Dedication Tree memiliki kelemahan seperti overfitting dan sensitif terhadap data, sehingga perlu teknik seperti pruning atau metode lanjutan seperti random forest untuk meningkatkan akurasi. Contohnya yaitu jika umur kurang 30 membeli dan jika umur lebih kurang dan pendapatan tinggi, jika umur 30 dan pendapatan rendah mereka tidak beli. Contoh ini menunjukkan bagaimana Dedication Tree menggunakan aturan if-then untuk menghasilkan keputusan. Sejarah singkatnya dan perbedaannya dengan flowchart biasa, yaitu Dedication Tree mulai berkembang pada bidang statistika dan machine learning sekitar tahun 1960 sampai dengan 1980-an. Algoritma seperti ID3, C45, dan CART menjadi dasar pengembangan metode ini. Sejak saat itu, Dedication Tree banyak digunakan dalam berbagai bidang karena kemampuannya yang sederhana namun efektif dalam pengambilan keputusan berbasis data. Perbedaannya dengan flowchart biasa, Dedication Tree ini sama-sama berbentuk diagram, tetapi memiliki fungsi yang sangat berbeda. Dedication Tree digunakan untuk analisis data dan prediksi dengan bantuan perhitungan matematis seperti entropi dan information gain, sedangkan flowchart digunakan untuk menggambarkan alur proses atau langkah kerja suatu sistem tanpa melibatkan perhitungan data. Kemudian masuk ke struktur node, root, leaf, yaitu root adalah bagian paling atas dari Dedication Tree yang menjadi titik awal pengambilan keputusan. Pada bagian ini terdapat pertanyaan atau kondisi utama yang digunakan untuk membagi data ke cabang berikutnya. Kemudian nodes atau cabang, yaitu bagian percabangan dalam Dedication Tree yang berisi kondisi atau aturan tertentu, berfungsi untuk memproses data lebih lanjut dengan membaginya ke beberapa kemungkinan berdasarkan hasil pengujian. Kemudian leaf atau daun, bagian terakhir dari Dedication Tree yang berisi hasil keputusan atau prediksi akhir. Pada leaf tidak ada percabangan lagi karena proses pengolahannya data tadi telah selesai, dan hasil pada leaf bisa berupa klasifikasi atau nilai tertentu regresi. Kemudian visualisasi pohon terbalik, yaitu dalam bentuk pohon terbalik di mana root berada di bagian paling atas sebagai titik awal pengambilan keputusan, dan dari root pohon akan bercabang ke bawah menjadi beberapa node yang merepresentasikan proses pemilihan berdasarkan kondisi tertentu, hingga pada akhirnya mencapai leaf sebagai hasil akhir. Namun, setiap cabang dalam pohon menunjukkan alur keputusan yang diambil berdasarkan aturan if-then. Proses ini berlangsung secara bertahap di mana data akan terus dibagi ke dalam kelompok yang lebih kecil dan lebih spesifik. Semakin ke bawah posisi dalam pohon, maka keputusan yang dihasilkan akan semakin jelas dan terfokus.
Kemudian visualisasi ini tidak hanya mempermudah dalam membaca alur keputusan, tetapi juga membantu dalam memahami bagaimana suatu model bekerja dalam mengolah data. Dengan bentuk yang terstruktur, decision tree menjadi mudah dianalisis, dijelaskan, dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi, pada intinya, pohon terbalik menggambarkan proses dari satu pertanyaan umum di atas menjadi banyak keputusan spesifik di bawah. Kemudian perbedaan klasifikasi dan regresi, yaitu digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Hasil yang diberikan berupa label atau kelas, misalnya ya atau tidak, lulus atau tidak lulus, atau spam atau tidak spam. Decision tree akan menentukan kategori berdasarkan pola dari data yang ada. Kemudian regresi tadi metode yang digunakan untuk memprediksi nilai dalam bentuk angka atau kontinu. Hasilnya berupa nilai numerik, misalnya prediksi harga jumlah penjualan atau suhu. Decision tree dalam regresi akan menghasilkan nilai berdasarkan perhitungan dari data. Kemudian masuk ke logika dasar if then, yaitu if kondisi, jika then keputusan. Metode ini meniru cara manusia dalam mengambil keputusan. Misalnya if nilai lebih kurang 75 then-nya atau keputusannya lulus, dan jika 17 tidak boleh membuat SIM. Setiap percabangan pada pohon mewakili suatu kondisi dan setiap daun menunjukkan hasil keputusan. Prinsip recursive partitioning, yaitu bekerja dengan cara membagi data berulang, disebut juga recursive partitioning, yaitu data awal dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan fitur tertentu. Setiap kelompok akan dibagi lagi berdasarkan kondisi terbaik. Proses ini terus dilakukan sampai data homogen atau tidak bisa dibagi lagi. Contohnya data dibagi berdasarkan umur, dibagi lagi berdasarkan penghasilan, kemudian berdasarkan status pekerjaan. Semakin dalam pohon, semakin spesifik keputusan yang dihasilkan. Kemudian masuk ke fungsinya, yaitu digunakan untuk menentukan kategori atau kelas data. Misalnya email, spam atau tidak spam, mahasiswa lulus atau tidak lulus, dan digunakan memperkirakan nilai numerik, prediksi jumlah penjualan, dan prediksi nilai ujian. Kemudian keunggulan dalam menanganinya, mudah dipahami dan divisualisasikan, mendukung data numerik, mendukung data kategorikal, bisa menggabungkan berbagai tipe data. Contohnya jenis kelamin laki-laki, perempuan, status menikah atau belum, warna merah, biru, atau hijau. Kalau contoh dari berbagai tipe, umur numerik, pekerjaan kategori, penghasilan numerik. Kemudian kasus nyata di industri IT. Deteksi penipuan digunakan oleh perusahaan keuangan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, seperti if transaksi besar dan lokasi berbeda, kemungkinan fraud. Kemudian sistem rekomendasi produk digunakan dalam e-commerce untuk menyarankan produk. Contohnya Tokopedia, if sering membeli elektronik rekomendasi that. Alasannya mudah dipelajari, dapat digunakan, dan menjadi dasar algoritma. Ini kelebihan decision tree tadi, transparansi dan interpretasi, tidak butuh banyak processing, non-linear dan fleksibel. Dan kekurangannya overfitting, variance tinggi, cenderung menghafal data training, terutama jika pohon terlalu dalam, performa buruk di data baru. Kemudian instabilitas, perubahan kecil pada data bisa menghasilkan struktur pohon yang berbeda. Kemudian greedy algorithm menggunakan pendekatan lokal terbaik, misalnya Gini atau entropi, bukan global optimum. Masalah sensitif data yaitu noise, outlier, distribusi data yang tidak seimbang. Kemudian bias variance trade-off pada decision tree. Konsep utama tree dangkal, shallow tree, bias tinggi, variance rendah, tree dalam, bias rendah, variance tinggi. Begitu sebaliknya, cara mengatasinya dengan pruning atau pre-pruning. Perbandingannya dengan algoritma lain seperti yang dilihat kawan-kawan, decision tree rendah, variance-nya tinggi, IT tinggi, catatannya mudah overfit, begitu seterusnya. Kemudian masuk ke studi kasus decision tree, yaitu problem statement. Sebagai bagian dari kampanye digital terbaru, Prada ingin mengintegrasikan fitur Smart Outfit Matcher dan dataset perusahaan. Atmosfer, mendung waktunya pagi, rekomendasi jaket, mendung waktunya malam, jaket rekomendasi outfit, dan cerah pagi rekomendasi outfitnya kaos, dan cerah waktunya malam rekomendasinya kaos. Bagaimana AI menentukan hasil jika user memasukkan data baru jika tidak ada tabel, yaitu input user cuaca sama dengan cerah, waktu sama dengan siang.
tracing. Input cuaca sama dengan cerah, waktu, dan siang. Kondisinya hanya ada dua, yaitu pagi kaos atau malam jaket, dan penyesuaian data. Dan outputnya mengikuti hasil dari pagi sehingga jawaban yang tepat ialah kaos. Dan ini pembuktian melalui simulasi. Metodenya algoritma ID3 Iterative Decomposition. Fungsinya melakukan klasifikasi data menggunakan decision tree berdasarkan nilai information gradient tinggi. Dan ini alur trackingnya cuaca. Karena data yang tidak ada dalam dataset, maka sistem menggunakan prinsip feature similarity. Berikut penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.